Malam itu, Jakarta berdenyut seperti biasa. Jalan-jalan dipenuhi lampu kendaraan, dan pusat perbelanjaan ramai oleh orang-orang yang mencari hiburan setelah hari kerja panjang. Namun, di balik keramaian itu, ada kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang sibuk menyelesaikan tugas akhirnya. Sebagai seorang introvert, ia jarang keluar kecuali ada keperluan mendesak. Tapi malam itu, teman-temannya mengundangnya untuk makan malam bersama di sebuah restoran terkenal di daerah Blok M. Tidak ada yang aneh di awal malam itu. Namun, setelah Arif kembali ke kosnya, segalanya berubah. Arif tiba di restoran tepat pukul 7 malam. Teman-temannya, Rani dan Bimo, sudah menunggunya di meja. Mereka memesan makanan favorit dan menghabiskan waktu bercanda. "Ayo, kita foto dulu sebelum makan." Rani mengangkat ponselnya dan meminta mereka berpose. Setelah makan malam selesai, Arif merasa sedikit pusing. Ia berpikir mungkin ia terlalu lelah karena seharian mengerjakan tugas. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun, saat berjalan menuju pintu keluar restoran, ia merasa ada seseorang yang menyentuh pundaknya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aneh, mungkin cuma perasaan, pikir Arif sambil melanjutkan langkahnya. Dalam perjalanan pulang, Arif merasa semakin aneh. Udara malam yang biasanya hangat kini terasa dingin menggigit. Ia mempercepat langkahnya, berharap segera tiba di kos. Namun, saat melewati jalan kecil yang gelap, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Ada yang memeluknya dari belakang. Sentuhan itu dingin, seperti es. "Siapa?" Arif berteriak sambil berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai merayap di tubuhnya. Ia segera berlari menuju kos tanpa menoleh ke belakang. Namun, perasaan bahwa seseorang mengawasinya tidak pernah hilang. Setelah tiba di kos, Arif mengunci pintu dan mencoba menenangkan diri. Ia menganggap kejadian tadi hanya halusinasi karena terlalu lelah. Namun, malam itu, ia sulit tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa ada yang berdiri di dekat tempat tidurnya. "Arif," suara pelan memanggil namanya. Arif membuka matanya dengan cepat. Kamarnya gelap, tetapi ia bisa melihat bayangan samar di sudut ruangan. "Siapa itu?" Arif berteriak, tetapi bayangan itu menghilang seketika. Keesokan harinya, Arif menceritakan kejadian itu kepada Rani dan Bimo. "Kamu serius, Rif? Jangan-jangan kamu diganggu makhluk halus," kata Rani. Bimo mencoba lebih rasional. "Mungkin kamu cuma terlalu capek. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, Rani memiliki ide. Ia mengajak Arif pergi ke seorang paranormal yang terkenal bisa melihat hal-hal gaib. Paranormal itu, seorang wanita tua bernama Bulastri, memandang Arif dengan tatapan tajam. "Kamu membawa sesuatu dari tempat makan itu," katanya. Arif bingung. "Membawa apa, Bu?" "Saya tidak mengambil apa-apa. Bukan benda, tapi energi. Ada sesuatu yang menempel padamu," jawab Bulastri. Bulastri meminta Arif menceritakan segala hal yang ia lakukan malam itu. Setelah mendengar cerita Arif, Bulastri mengangguk pelan. Restoran itu dulunya adalah lokasi sebuah rumah tua. Ada tragedi di sana. Seorang wanita muda meninggal karena dibunuh, dan arwahnya belum tenang. Arif merasakan bulu kuduknya berdiri. "Tapi kenapa dia mengikuti saya? Dia merasa kamu menyerupai seseorang dari masa lalunya."
Mungkin pelaku atau seseorang yang pernah ia kenal. Bu Lastri memberikan Arif beberapa petunjuk untuk menghentikan gangguan ini, termasuk doa dan ritual sederhana untuk memutus koneksi dengan arwah tersebut. Malam itu, Arif mengikuti instruksi Bu Lastri. Ia harus menyalakan lilin dan membaca doa tertentu di kamarnya. Namun, ketika ia mulai membaca doa, suhu kamar tiba-tiba turun drastis. Lilin yang ia nyalakan padam tanpa alasan. Arif, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Ketika Arif membuka matanya, ia melihat sosok wanita dengan wajah pucat dan mata penuh air mata berdiri di depan tempat tidurnya. "Kenapa kamu meninggalkanku?" wanita itu berkata dengan suara lirih. Arif gemetar, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ia melanjutkan doanya, meskipun sosok itu semakin mendekat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sosok wanita itu mulai memudar. Suhu kamar kembali normal, dan Arif merasa lega untuk pertama kalinya. Ia segera menghubungi Bu Lastri dan menceritakan apa yang terjadi. Dia sudah pergi, tapi ingat, jangan pernah kembali ke tempat itu, kata Bu Lastri. Arif berjanji akan mengikuti nasihat itu. Namun, dalam hatinya, ia tahu pengalaman ini akan menghantuinya selamanya. Beberapa bulan kemudian, Arif mendengar bahwa restoran itu ditutup tanpa alasan jelas. Banyak rumor yang beredar tentang kejadian aneh di tempat itu, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Bagi Arif, kejadian ini adalah pengingat bahwa dunia gaib itu nyata. Meski keramaian kota sering menutupi misteri, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika.